kami melakukan rapat merespons satu situasi atau cuaca yang sangat keras dihadapi oleh kita sekarang, yang biasa disebut dengan El Nino yang kuat, yang sudah berlaku dan mulai berlaku sekarang sampai dengan awal September, awal Oktober yang akan datang. Keadaan ini akan sangat mempercepat proses tentang kebakaran hutan yang terjadi sekarang. Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107.000 hektar lebih sampai dengan hari ini. Dan semoga ke depan kita masih bisa mempertahankan itu semua. Dan karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu. Sebagai catatan, dalam melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara berkisar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali, dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat. Melihat situasi seperti sekarang ini, upaya yang paling tepat, operasi yang paling tepat dilakukan adalah yang efektif. Operasi udara sebetulnya sangat efektif, menimbulkan hujan buatan yang dilakukan oleh BNPB. Itu yang paling efektif. Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi, yaitu kita harus menemukan ada awan hujan, istilahnya awan hujan. Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, tidak ada, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan. Untuk itu, maka kita mewaspadai betul perubahan cuaca sedikit apapun yang kira-kira akan memunculkan awan hujan, segera kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Itu yang sangat membantu, karena cukup air besar jatuh dari udara, kemudian dan dalam daerah yang sangat luas. Tetapi keadaan yang sekarang, kita tidak bisa hanya menunggu operasi udara, menunggu awan hujan itu ada. Walaupun berdasarkan perkiraan sekarang ini, pada minggu-minggu ini sampai dengan tanggal 18 Agustus, itu ada 3 atau 4 hari kemungkinan awan hujan ada. Kalau itu ada, itu memang mungkin anugerah yang diberikan kepada kita. Mungkin menjelang 17 Agustus ini, semoga itu akan keluar awan hujan itu. Tetapi operasi darat pun tetap dilakukan dengan air yang ada di darat. Bermacam-macam cara kita untuk melakukan itu. Sementara memang air juga sekarang sudah agak kurang di darat kita temukan. Tapi kita masih punya menggunakan flexible tank yang bisa kita bawa, kedepankan, bahkan mundur, dan flexible tank nanti diisi dengan cara yang lain. Bahkan kita juga bisa membuat sumur di daerah-daerah itu. Sumur buatan, sumur yang saat itu harus bisa mengeluarkan air. Bisa gunakan itu. Segala cara kita lakukan. Kemudian dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis, ada 6 provinsi, juga muncul di daerah lain. Daerah lain di luar yang 6. Kalau yang 6 kita pantau dengan ketat. Ada yang di luar nih, seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, mungkin tinggal 1 titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai, di Gunung Gede Pangrango, di situ itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai. Yang kita waspadai memang ada pada 6 provinsi itu. Itu adalah mulai dari mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Dan itu pun sudah kita kendalikan sampai dengan saat ini. Beberapa laporan tadi yang disampaikan oleh para gubernur, para kepala daerah, juga sudah meyakinkan bahwa keadaan itu akan kita hadapi dengan cepat. Kemudian kita mewaspadai itu karena memang cuaca
yang sangat memungkinkan itu menjadi lebih besar kebakaran ini. Saya mengambil contoh misalnya El Nino itu ada yang disebut dengan El Nino mulai dari kadar sampai dengan yang terkuat akan muncul di kita. Bahkan mungkin sekarang sudah ada gejala untuk muncul ke situ. El Nino terkuat itu adalah satu keadaan di mana keadaan itu sangat membuat di kita kekeringan dan mudah sekali terbakar. Kemarau akan lebih panjang. Jadi cuaca ini juga sangat menentukan upaya keberhasilan upaya kita. Bahkan bukan hanya itu juga, kita juga memperhatikan tempat pembuangan akhir sampah. Ini pun jadi pengawasan kita. Jangan sampai itu terbakar, kita memikirkan yang sana, yang di sini terbakar. Puas. Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan itu adalah di TPA itu selalu dibasahi agar tidak terbakar. Dan apabila terbakar, seperti kita ketahui bahwa ada gas metan yang cukup berbahaya buat kesehatan kita semua. Koordinasi untuk penanganan ini dilakukan. Kalau di daerah kita bertemu, kita tahu ada Forkopimda dengan berbagai macam unsur yang ada di masyarakat di sana. Sampai saat ini berjalan dengan baik. Semoga kita berharap dalam minggu ini sampai dengan tanggal 18 Agustus yang akan datang kita menemukan awan hujan sehingga kita bisa memudikan OMC kita lakukan. Apabila OMC itu kita lakukan, satu hal yang sangat membahagiakan kita untuk bisa menyelesaikan persoalan kebakaran hutan ini. Saya kira itu yang kami lakukan. Di sini kami hadir bersama dengan Menteri Kehutanan, Kepala BNPB, Bapak Menteri Lingkungan Hidup, BMKG, TNI, Polri juga hadir di sini, semua yang terlibat untuk itu. Karena pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh siapa satu badan pun. Kita harus mengerjakan dengan berbagai macam unsur yang ada di masyarakat kita. Saya kira itu yang dari saya, dan terima kasih. Saya kira jangan banyak-banyak yang tanya. Bisa? Silakan. Ya. Saya dari Jakarta Pos. Ya, terima kasih. Saya Lima Manu dari Jakarta Pos. Saya ingin tanya, mungkin juga dari teman dan KLH juga ya, karena El Nino sekarang ini kan juga menjadikan karhutla trennya naik gitu. Nah, apakah pemerintah juga mengantisipasi adanya karhut-karhut yang lintas batas, terutama mungkin ke Singapura dan Malaysia? Dan kalau iya, apakah juga sudah ada komunikasi mungkin dengan pihak di Singapura dan Malaysia untuk memitigasi dampak dari cross border risk ini? Terima kasih. Ya, saya kira itu yang istilahnya apa? Asap kita itu bisa kemana-mana ya. Jadi kita juga upaya sekeras mungkin upaya itu untuk tidak mengganggu juga pihak lain. Itulah yang kita lakukan ya, baik ke negara tetangga yang manapun dekat dengan kita itu pasti asap itu. Tapi sampai dengan hari ini tidak ada itu. Ya, dan itu tidak ada. Kita jaga betul supaya tidak. Karena kami menekankan betul kepada rekan-rekan yang berada di lapangan, upaya ini bukan hanya sekedar bagaimana pemadaman api, bagaimana menjaga lingkungan supaya memberikan kesehatan, tapi juga di sini adalah masalah kebangsaan yang kita punya. Ya, kita menjaga wibawa bangsa ini untuk mampu mengatasi api. Oke, selesai? Sini. Ya, silakan. Ibu, silakan. Mbak. Ya. Coba antara. Kemarin ada untuk yang di Bromo itu semakin meluas, Pak. Meskipun memang mungkin sudah selesai di satu titik. Nah, apakah sudah dikomunikasikan juga dengan di TNBTS karena sudah ditutup ya, Pak? Nah, itu kan mempengaruhi juga di kawasan Bromo seperti apa, Pak? Lalu tadi Pak Menko Polhukam juga menyampaikan kalau TPA dibasahi, Pak. Tapi untuk Pak Menteri LH mungkin nanti bisa membantu menjawab, Pak. Masih sampai saat ini masih ada TPA masih open dumping. Nah, itu bagaimana penanganannya? Iya. Bromo ini Pak BNPT dan Menteri Kehutanan baru tadi malam pulang. Mungkin pagi ini baru tiba. Jadi tadi dilaporkan juga bahwa itu sudah kita selesaikan. Tinggal 1 titik, 2 titik saja. Gitu ya, untuk itu. Kalau masalah
TPA tadi Bapak Menteri LH juga Pak Jumur menyampaikan juga upaya untuk itu. Jadi kita jaga betul supaya disirami, supaya basah, supaya juga tidak mudah terbakar. Selain itu juga diawasi, dicegah ada orang yang melemparkan puntung rokok di sekitar itu. Itu ketat sekali karena apabila itu terjadi yang merepotkan kita semua. Lebih baik mencegah daripada terjadi pemadaman itu ya. Jadi udah sampai di situ. Tengah. Satu terakhir ya. Iya, silakan. Tadi kan disebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus dari pemerintah. Itu kalau dilihat kebanyakan dari 6 provinsi itu kan lahan gambut ya Pak, yang mana sudah terbakar. Tadi diperburuk dengan El Nino kuat. Itu boleh dielaborasi lagi nggak Pak? Dengan adanya El Nino kuat, jumlah titik rawan kebakaran di 6 provinsi itu seperti apa dan bagaimana cara menanganinya. Terus satu lagi, udah dibahas belum Pak anggaran yang disiapkan untuk penanganan El Nino kuat ini? Soalnya kan tadi ada kata-kata kuat berarti harusnya extraordinary. Nah, anggarannya itu seperti apa, dari mana dan kayak gimana? Terima kasih. Itu kalau misalnya tadi sebut El Nino kuat, maka cara kita juga lebih kuat dari itu. Begitu ya. Nah, kalau berapa jumlah titik yang sudah selesai sekarang sudah terdata semua. Kalau diduga berapa akan titik yang akan dilakukan, itu nggak bisa kita duga karena itu cepat. Karena sampai itu belum sampai ke situ. Oleh karenanya itu kita berusaha tegas tidak sampai kepada titik yang sangat menimbulkan keadaan darurat. Ya, keadaan darurat. Keadaan darurat itu kapan? Ya memang apabila 6 provinsi itu yang memang lahan gambutnya terbakar semua, itu darurat. Cara memadamkannya seperti apa? Satu-satunya dengan api. Cara memadamkannya. Mencegahnya seperti apa? Patroli dilakukan oleh rakyat sendiri. Ya, jadi upaya itu. Karena gambut begitu terbakar, dipadamkan belum tentu bisa padam. Karena akan token. Kemudian yang kedua adalah bagaimana upaya pencegahannya itu dengan penegakan hukum. Begitu ada pelanggaran-pelanggaran segera diselesaikan. Dan tadi ada 2 provinsi yang mengizinkan untuk membakar lahan untuk kepentingan kebun dengan cara-cara tradisional. Tadi sudah bicara juga Bapak Gubernurnya siap untuk menjaga itu. Dalam keadaan seperti itu kalau perlu dihentikan dulu hukumnya. Berhenti dulu, selesai. LH juga akan membuat edaran kelak untuk itu. Menghadapi keadaan darurat ini. Ya. Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkannya di kepentingan mengatasi ini. Begitu ya. Jadi sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada. Besarannya bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sampai sekarang belum perlu kekuatan yang sangat besar. Gitu ya. Terima kasih ya sekalian, dan sekali lagi tolong sampaikan bahwa situasi ini memang situasi kita semua dan kedaruratan itu harus kita selesaikan semuanya dengan cara yang kalau perlu sejak awal supaya tidak menangani keadaan darurat. Terima kasih, selamat sore.